Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini menjelang malam kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan, nikmat kesempatan untuk istiqomah di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, salat berjamaah di Masjid Mujahidin dan mengikuti kajian adalah sebuah rentetan jalan menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal baik kita ini dicatat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimani rahimakumullah, sengaja kami meneruskan kajian kami pada hari Rabu pagi ya, pada kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'alad dawa asy-syafi karya Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Pada hari Rabu yang lalu kami telah membahas beberapa hal masih dalam pembahasan mengenai akibat-akibat buruk yang ditimbulkan orang-orang yang berdosa atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada pasal baru ya, faslun. Qala Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah, faslun wa minha, pasal baru, di antara akibat-akibat buruk yang ditimbulkan kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah annadz-dzunubat tudkhilul 'abda tahta la'nati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dosa atau maksiat yang dilakukan oleh seseorang dapat menyebabkan seseorang itu mendapatkan laknat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita insya Allah akan menyebutkan beberapa nas-nas hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa-siapa saja yang dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akibat maksiat atau dosa yang dikejarkan oleh seseorang. Fa innahu la'ana ala ma'asi wallati ghairuha akbaru minha. Sesungguhnya Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Rasulullah SAW melaknat kecuali kepada orang yang melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Melanggar atau telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallati ghairuha akbaru minha. Semua maksiat itu akan dilaknat oleh Rasulullah SAW. Nanti akan kami berikan beberapa nas dari hadis-hadis Rasulullah SAW mengenai laknat tersebut. Fahiya aula bidukhuli fa'iliha tahtal la'nah. Maka dosa yang besar itu tentunya lebih utama mendapatkan laknat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa dosa-dosa yang mungkin kita menganggap dosa itu adalah remeh, tapi ternyata Rasulullah SAW melaknat dosa tersebut. Bagaimana kalau sudah dosa besar? Jadi di sini Syekhul Islam Ibnu Qayyim mengatakan, kalau saja dosa kecil itu mendapatkan laknat dari Rasulullah SAW, maka dosa besar aula, ya, lebih utama, lebih berhak untuk mendapatkan laknat dari Rasulullah SAW. Di sini dicontohkan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim,
fala'ana al-washimata wal mustawshimah. Rasulullah SAW dalam sebuah riwayatnya pernah melaknat orang-orang yang bertato, orang yang melakukan tato, ya. Wal mustawshimah, dan orang yang meminta tato. Orang yang bertato dengan orang yang meminta tato dilaknat oleh Rasulullah SAW. Wal wasilah wal mustawsilah, orang perempuan yang menyambung rambutnya itu dilaknat oleh Rasulullah SAW. Wal mustawsilah, juga orang yang meminta menyambungkan rambutnya. Hal ini adalah perbuatan yang terlaknat, dilaknat oleh Rasulullah SAW. Bahkan ulama mengatakan seluruh apa-apa yang dilaknat oleh Rasulullah SAW itu adalah termasuk minal kabair, termasuk dari dosa-dosa besar yang harus dihindarkan. Wan namisah wal mutanammisah, juga orang yang mencabut alis, bulu alis, ini dilaknat oleh Rasulullah SAW. Biasanya hal ini banyak dilakukan oleh kalangan wanita, ya, suka mencabut bulu alis dan sebagainya. Litajmil, mereka beranggapan bahwasanya hal itu adalah untuk memperindah dan sebagainya. Tapi ini adalah hal yang dilaknat oleh Rasulullah SAW. An-namisah, orang yang melakukan itu, wal mutanamisah, dan yang dimintai tolong untuk melakukan itu juga dilaknat oleh Rasulullah SAW. Wal washirah wal mustawshirah. Washirah di sini disebutkan allati tuhaddidu asnanaha, yaitu orang yang mengikir giginya. Biasanya sedang ngetren, ya, sekarang ini orang-orang sedang ngikir giginya. Mereka beralasan kalau kita tanya, kenapa kok mengikir gigi? Karena untuk litajmil, untuk memperindah dan sebagainya. Ini juga termasuk dalam laknat Rasulullah SAW. Orang yang mengikir dan orang yang meminta untuk dikikir. Wala'ana akilur riba wa mukilahu, orang yang memakan riba dan orang yang memfasilitasi untuk membuat riba juga dilaknat oleh Rasulullah SAW. Wa katibuhu wa syahiduhu, orang yang menulis riba dan orang yang menyaksikan riba juga akan mendapatkan laknat dari Rasulullah SAW. Di sini disebutkan hadisnya, ya. Ya, tadi al-washima, orang yang mentato, orang yang menyambung rambutnya, orang yang mengikir giginya, kemudian mencabut bulu alisnya. Ini diriwayatkan sebuah hadis dari Bukhari, Muslim dan Ahmad. Semuanya hadis ini dari jalan Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian An-Nasa'i juga meriwayatkan hadisnya ini dari jalan Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian orang yang memakan riba serta yang menyaksikan dan menulis, kemudian yang membantu dalam pelaksanaan riba, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Al-Baghawi meriwayatkan dari bukunya di dalam bukunya Syarhus Sunnah dari hadis Abu Zubair dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah SAW juga melaknat wala'anal muhallila wal muhallil lahu. Al-muhallil, apa muhallil itu? Wa ma adraka mal muhallil. Apa yang dimaksud muhallil? Muhallil ini adalah orang, ya, yang menikahi wanita yang ditolak oleh suaminya 3 kali, ya, 3 tolakan. Jadi kalau ditalak 3, tolak bain, ini sudah tidak boleh dinikahi lagi oleh suami pertamanya sampai dia menikah lagi dengan orang lain, kemudian orang ini menceraikan, kemudian baru boleh menikah lagi dengan orang suami. Muhallil di sini maksudnya adalah orang yang menikahi orang yang dicerai oleh suaminya ini, menikahinya itu cuma sekedar alasan saja. Supaya apa? Supaya menjadi halal bagi suami yang pertama. Mungkin suami pertama ingin rujuk lagi kepada istri yang sudah ditolak 3 ini, tolak bain. Jadi meminta kepada suami yang kedua ini hailah. Jadi apa? Alasan. Supaya apa? Supaya tidak jatuh hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi menikahi dengan maksud untuk dicerai supaya bisa kembali ke suami yang pertama. Ini namanya muhallil. Ini tidak boleh. Jadi ada orang seperti ini, orang yang melakukan nikah seperti ini dengan maksud seperti ini. Jadi menikahi cuma dengan maksud ingin mengembalikan istrinya ini kepada suami yang pertama karena sudah dicerai 3 kali, ya, tolak bain, tidak boleh kembali kepada suami yang pertama sebelum menikah lagi. Nah, cuma dia ini bermaksud untuk mengembalikan saja.
tidak apa? Tidak dimasuki, kemudian tidak kumpul dengannya. Nah, ini yang tidak boleh, al-muhallil. Rasulullah SAW dalam hal ini melaknat orang yang melakukan seperti ini. Wal muhallilalahu, dan orang yang meminta hal ini. Jadi orang yang melakukan dengan orang yang meminta juga mendapatkan laknat dari Rasulullah SAW. Mungkin bisa difahami ya, ini jamaah ya. Jadi orang yang melakukan hal ini semuanya, baik itu yang melakukannya ataupun yang meminta untuk hal itu, mungkin suami yang pertama, maka ini mendapatkan laknat dari Rasulullah SAW. Wala nasariq. Rasulullah SAW juga melaknat orang yang mencuri. Wala ana syaribal khamr. Rasulullah juga melaknat orang yang meminum khamr. Di sini diriwayatkan sebuah hadis ya tentang laknat muhallil lahu, kemudian laknat tentang sarik. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud wa Tirmidzi, kemudian diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini sahih. Tapi hadis yang pertama tadi, la'anal muhallil wal muhallil lahu, di sana ada rawi namanya Mujalid bin Sa'id, dha'afahu ahlul ilm. Jadi didhaifkan oleh beberapa ahlul ilm, tapi hadis ini mempunyai syawahid, mempunyai beberapa hadis-hadis penguat sehingga hadis ini menjadi hasan. Baik. Kemudian wala nasyaribal khamr. Rasulullah SAW juga melaknat orang yang minum khamr. Wasaqihi, dan orang yang menuangkan khamr untuk diminum. Wa asiraha, dan yang membuat khamr. Wa mu'tasirha wa ba'iha, dan yang menjualnya. Wa mushtariha, dan yang membelinya. Semuanya mendapatkan laknat dari Rasulullah SAW. Jadi tidak main-main laknat ini ya, ma'asyiral muslimin. Kalau sudah Rasulullah SAW melaknat orang yang meminum khamr, orang yang memberikan kemudahan kepada orang yang meminum khamr juga mendapatkan laknat. Baik itu orang yang menyediakan khamrnya, yang menjualnya, yang membelinya, yang menuangkan khamrnya, dan semuanya itu mendapatkan laknat dari Rasulullah SAW. Hadisnya ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan Imam Ibnu Majah dan Imam Abu Dawud dari hadis Ibnu Umar marfu'an. Lafaz hadisnya adalah la'anallahu al-khamra wa syaribaha wa saqiha wa mubtaha wa bayaha wa asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wa mahmulatu ilaihi. Allah Subhanahu wa taala melaknat khamr, baik orang yang meminumnya, yang menuangkannya, yang membelinya, yang menjualnya, yang membuat khamr tersebut, yang membawanya, dan yang dimintai membawa, semuanya mendapatkan laknat dari Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini. Kemudian wa akala thamanaha wa hamilaha wa mahmulatu alaiha. Juga Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan hasil dari khamr, penjualan khamr, yaitu orang yang menjual, dilaknat oleh Rasulullah SAW. Orang yang membawa dan orang yang minta dibawakan juga dilaknat oleh Rasulullah SAW. Wala'ana man ghayyara manaral ard. Rasulullah SAW juga melaknat orang yang merubah pancangan atau batas-batas tanah. Biasanya kalau orang itu mempunyai tanah, itu punya batasan-batasannya. Nah, kalau ada orang yang merubah pancangan tanah ini, yang awalnya 1 meter, 2 meter katakan, kemudian dirubah menjadi 3 meter, dan dia untung, dalam hal ini dilaknat oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW melaknat orang yang mencabut atau merubah batasan-batasan tanah. Wahya a'lamuha wa hududuha, yaitu tanda-tanda tanah tersebut. Jadi ini biasanya ya berlaku bagi orang-orang sekarang ini mungkin ya. Orang yang nempel bangunannya di bangunan orang lain ya tanpa seizinnya. Ini juga termasuk dari laknat Rasulullah SAW ini. Ini juga termasuk orang-orang yang mencuri hak orang lain. Jadi jangan sampai kita melakukan hal ini. Barang siapa melakukan hal ini maka dia mendapatkan laknat dari Rasulullah SAW. Wala'ana man la'ana walidayhi. Rasulullah juga melaknat orang yang melaknat orang tuanya, yaitu kedua orang tuanya. Mungkin naudzubillah min dzalik, ada sebagian kita ya tanpa sengaja kita marah dengan orang tua kita, kemudian keluar kata-kata laknat kepada orang tua kita. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai hal ini terjadi. Ini akan mendapatkan laknat dari Rasulullah SAW.
Wa la'ana man ittakhadha syai'an fihi ruh ghardan yarmihi bisahm. Rasulullah juga melaknat orang yang menjadikan makhluk hidup untuk target. Target dilempari dengan panah. Biasanya orang-orang yang menembak atau orang-orang yang, kalau kata orang Jawa itu petitisan. Jadi ada burung, kemudian dia tembak dengan panah ataupun dengan tembak burung dan sebagainya, menjadikan makhluk hidup itu target untuk diburu. Nah, ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Kecuali memang orang yang berniat berburu. Yaitu berniat berburu kemudian dimakan, dimanfaatkan ya. Asal dengan satu catatan, yang diburu itu bukan milik orang lain. Jadi yang ada di dalam hutan dan sebagainya sesuatu yang halal untuk dimakan. Seperti mungkin ada kidang ya, atau sapi katakan di dalam hutan. Kemudian kita ingin berburu dengan hal itu. Maka kita mengucapkan sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Rasulullah SAW, mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita berburu dengan maksud kita untuk mengkonsumsinya, dalam hal ini tidak masalah. Yang menjadi laknat, yang mendapatkan laknat dari Rasulullah SAW di sini adalah orang yang menjadikan makhluk hidup kemudian dijadikan target untuk dibunuh dan disia-siakan. Wala'anal mukhannitsina minar rijal wal mutarajjilat minan nisa. Rasulullah juga melaknat orang-orang yang banci, baik dari kalangan orang laki ataupun orang perempuan. Orang laki yang menyerupai orang perempuan dan sebaliknya orang perempuan yang menyerupai orang laki. Ini dilaknat oleh Rasulullah SAW. Jadi dia sama saja merubah ya kodrat Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah dijadikan laki-laki mau menjadi perempuan. Mutakhannis. Juga mutarajjil, orang-orang perempuan yang berpakaian atau bergaya seperti orang-orang laki. Ini dilaknat oleh Rasulullah SAW. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi dari hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah juga melaknat orang yang mandabaha li ghairillah, orang yang menyembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama mengatakan orang yang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala juga termasuk perbuatan syirik yang tidak dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena az-zabh, menyembelih ini adalah salah satu bentuk ibadah yang tidak boleh kita peruntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya sebagaimana sholat, sebagaimana nusuk ya, sebagaimana puasa kita untuk Allah Subhanahu wa taala, menyembelih juga harus untuk Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menyembelih kepada selain Allah atau untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini akan mendapatkan laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya juga sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. La'anallahu man dhabaha li ghairillah wa la'anallahu man ghayyara manaral ard wa la'anallahu man la'ana walidayhi wa la'anallahu man awa muhdisan. Akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim wa Ahmad wal Baghawi fi Syarh Sunnah. Rasulullah juga melaknat orang man ahdasa hadasan au awa muhdisan, orang yang berbuat bid'ah. Ini awas, hati-hati para jamaah, orang yang berbuat bid'ah, dia berani membuat bid'ah, maka dia akan mendapatkan laknat dari Rasulullah SAW. La'anallahu man awa muhdisan. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang berbuat sesuatu yang baru dalam agama ini. Au awa muhdisan, atau orang yang melindungi. Orang yang melindungi orang-orang yang berbuat bid'ah atau berbuat sesuatu yang baru dalam agama ini. Ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa la'anal musawwirin. Rasulullah juga melaknat orang-orang yang membuat gambar. Suka membuat gambar, patung dan sejenisnya. Ini dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bakat laknatnya ini adalah laknat yang syadid. Laknatnya ini adalah laknat yang keras. Karena apa? Karena membuat gambar ini adalah wasilah ila syirik. Menjadi perantara untuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ma'asyiral muslimin ya, ikhwani rahimani wa rahmakumullah, kesyirikan umat-umat zaman dahulu disebabkan karena ini.
Karena mereka membuat patung, ya, membuat gambar dan sebagainya, kemudian diabadikan sehingga setan menggoda mereka yang pada awalnya mereka cuma memajang patung ini, akhirnya mereka sembah patung ini. Di zaman Nabi Nuh alaihissalam mereka menyembah patung karena ini. Karena awalnya mereka hanya cuma membuat patung sekedar hanya momen dan sebagainya. Akhirnya lambat laun setan menggoda mereka sehingga dengan itu mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala'ana man 'amila 'amala qaumi Lut. Rasulullah SAW juga melaknat orang yang berbuat sebagaimana perbuatan kaumnya Nabi Lut. Kaumnya Nabi Lut, liwat, homoseksual. Baik itu dari sesama jenis laki-laki ataupun perempuan. Ini dilaknat oleh Rasulullah SAW. Hadisnya jelas, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad dari hadis Ibni Abbas radhiyallahu anhu, dan lafaz dari Imam Ahmad, ya, la'anallahu man dabaha li ghairillah wa la'anallahu man ghayyara tuhumul ard wa la'anallahu man kammaha al-a'ma an sabil wa la'anallahu man sabba walidahu wa la'anallahu man tawalla ghaira mawalihi wa la'anallahu man amila amala qaumi Lutin wa la'anallahu man amila amala qaumi Lutin wa la'anallahu man amila amala qaumi Lutin. 3 kali dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini disebutkan Rasulullah SAW melaknat orang yang berbuat seperti perbuatannya kaumnya Nabi Lut sampai 3 kali. Laknatnya juga syadid, ya. Zaman sekarang na'udzubillah min dzalik, ya. Banyak sekali orang-orang yang berani berbuat semacam ini. Kemudian wala'ana man sabba abahu wa ummahu. Rasulullah SAW juga melaknat orang yang menghardik orang tuanya, abahu wa ummahu, mencaci, menghardik orang tuanya, baik bapaknya atau ibunya. Ini dilaknat oleh Rasulullah SAW. Hadisnya juga sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wala'ana man kammaha a'ma 'anit thariq. Rasulullah SAW juga melaknat orang yang menyesatkan orang yang buta. Sudah buta disesatkan lagi oleh orang. Ini dilaknat oleh Rasulullah SAW sesuai dengan hadisnya tadi dari lafadznya Imam Ahmad, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad dan yang lainnya dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah melaknat Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyesatkan orang yang buta. Wala'ana man ata bahimah. Rasulullah juga melaknat orang yang mendatangi binatang. Mendatangi binatang itu maksudnya menyetubuhi binatang. Ini dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, Imam Hakim dan Imam Al-Baihaqi dari hadis Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian wala'ana man wasama dabbatan fi wajhiha. Rasulullah juga melaknat orang yang membuat gambar di wajah binatang atau membuat tanda di wajah binatang. Biasanya kita lihat, ya, banyak sekali orang-orang yang tanpa sengaja dia mempunyai piaraan binatang, kemudian dia menandai binatang tersebut di depan wajahnya. Ini juga dilaknat oleh Rasulullah SAW. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad serta Imam Tirmidzi dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam marra alaihi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika melintasi orang-orang yang mempunyai himar, mempunyai keledai. Qad wasama fi wajhihi. Keledai-keledainya ini sudah ditandai di wajahnya. Qala, kemudian Rasulullah mengatakan, la'anallahu alladzi wasamahu. Laknat kepada orang-orang yang, laknat Allah atas orang-orang yang menandai keledai-keledainya ini. Ini mendapatkan laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala'ana man darra musliman aw makara bihi. Rasulullah SAW juga melaknat orang yang menyesatkan orang muslim, membuat kesesatan kepada orang-orang muslim. Ini juga dilaknat oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dengan Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah serta yang lainnya dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah juga melaknat orang yang la'ana zuwaratul kubur.
orang-orang perempuan yang berziarah kubur. Ini dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nanti akan kami jelaskan laknatnya itu bentuknya laknat gimana. La'na zuwaratul kubur wal muttakhidina 'alaiha. Ya. Orang yang berziarah, ya, orang perempuan yang berziarah kubur dilaknat oleh Rasulullah SAW. Wal muttakhidina 'alaiha al masajid, dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Ini dilaknat oleh Rasulullah SAW. Serta menerangi kuburannya dengan terang, penerangan atau cahaya, wasraj. Ini dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Di dalam bukunya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dikatakan bahwa perempuan dilaknat di kuburan ini disebabkan karena apa? Karena memang perempuan lebih dekat kepada atifah atau lebih dekat memakai perasaannya. Jadi ketika mereka berziarah kubur, maka mereka rentan untuk menangis sambil terseduh-seduh, kemudian merobek-robek bajunya, menampar-nampar pipinya dan sebagainya. Hal ini adalah yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang berziarah kubur dari perempuan. Adapun ziarah kubur secara umum, ya, hal ini adalah disyariatkan oleh Rasulullah SAW dengan satu alasan. Tidak dengan beberapa alasan, dengan satu alasan. Apa alasannya? Yaitu untuk mengingat mati. Jadi Rasulullah SAW menyunahkan kita untuk berziarah kubur. Kapan saja kita berziarah kubur boleh, ya. Tapi dengan satu alasan, agar kita mengingat mati, bukan yang lainnya. Bukan untuk meminta kepada orang yang dikuburkan, bukan untuk meminta sesuatu kepada mbah-mbah kita yang dikuburkan dan sebagainya. Ini tidak dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Bahkan hal ini adalah perbuatan bid'ah yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW pernah berziarah kubur. Bahkan dalam hadisnya Rasulullah SAW sering menziarahi kuburan Baqi. Seraya beliau memberi salam kepada orang-orang yang dikuburkan di Baqi. Memberi salam kepada orang yang dikuburkan di Baqi. Kemudian Rasulullah SAW juga mendoakan orang-orang yang dikuburkan di Baqi. Allahumma fir li ahlil Baqi al-gharqad. Ya Allah, ampuni orang-orang yang dikuburkan di kuburan Baqi ini. Rasulullah SAW hampir tiap malam ketika di Madinah selalu mengunjungi pekuburan Baqi. Tak lain dan tidak bukan Rasulullah SAW mengingat mati. Kemudian Rasulullah SAW juga mengucapkan salam kepada mereka dan mendoakan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala'ana man afsada imra'atan ala zawjiha. Rasulullah SAW juga melaknat orang yang merusak hubungan suami istri atau merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya. Ini dilaknat oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Laisa minna man khayyaba imra'atan ala zawjiha aw 'abdan ala sayyidihi. Rasulullah SAW mengatakan, bukanlah dari kami orang yang merusak hubungan wanita dengan suaminya dan merusak hubungan hamba sahaya dengan majikannya. Ini dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wala'ana man ata imra'atan fi duburiha. Rasulullah SAW juga melaknat orang, ya, suami istri yang mendatangi istrinya di duburnya. Ini dilaknat oleh Rasulullah SAW. Ya, perlu dicatat, bukan mendatangi istrinya dari duburnya, tapi mendatangi istrinya di duburnya. Ini yang dilaknat oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau mendatangi istrinya dari duburnya, ya, min duburiha fi kubuliha, ini tidak apa-apa. Dalam hal ini, ya, diriwayatkan oleh dalam hadis Rasulullah SAW diriwayatkan bahwa seseorang mendatangi istrinya dari mana saja dia mendatanginya, ini tidak apa-apa asal dari satu jalan, yaitu fi kubuliha. Adapun orang yang mendatangi istrinya di duburnya, maka hal ini dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya jelas diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah serta Imam An-Nasa'i di dalam kitabnya Al-Kubra
dan diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dan Baihaqi serta yang lainnya. Baik. Kemudian wa akhbaru anna man batat muhajiratan li firasyi zawjiha la'anathal malaikata hatta tusbih. Rasulullah SAW juga mengabarkan bahwa siapa-siapa dari wanita yang tidak mau didatangi oleh suaminya, ini bagi kaum wanita ya. Siapa dari kaum wanita yang tidak mau didatangi oleh suaminya pada malam harinya, maka malaikat akan melaknatnya sampai pagi harinya. Malaikat akan melaknat dia, wanita tersebut, sampai pada pagi harinya. Ini perhatian bagi kaum wanita, bagi ibu-ibu ya. Barang siapa yang tidak mau didatangi oleh suaminya dengan alasan apapun, maka dia akan dilaknat oleh malaikat sampai pagi harinya. Kalaupun dengan alasan sakit dan sebagainya bisa dikonfirmasikan atau diadakan dialog dan sebagainya, sehingga tidak menjadi hal ini pecahnya hubungan antara suami dan istri. Wala ana man intasaba ila ghairi abihi. Rasulullah SAW juga melaknat orang yang menasabkan dirinya kepada bukan bapaknya. Jadi dia menasabkan dirinya, saya ini anak fulan, padahal fulan ini bukan bapaknya. Nah, ini tidak boleh. Ya, orang yang menisbahkan dirinya kepada fulan, padahal fulan ini bukan bapaknya, maka hal ini tidak boleh dan dilaknat oleh Rasulullah SAW. La'ana man intasaba ila ghairi abihi. Di sini hadisnya juga jelas diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Kharijah radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah juga mengabarkan wa akhbara anna man asyara ila akhihi bihadidatin fa innal malaikata tal'anu. Rasulullah juga mengabarkan kepada kita bahwa siapapun orangnya yang menodongkan senjata kepada saudaranya, baik itu senjata berupa pisau tajam dan sebagainya ataupun pistol kepada saudaranya, maka Rasulullah mengabarkan fa innal malaikata tal'anuhu, maka malaikat akan melaknatnya. Wala ana man sabbas sahabah, dan Rasulullah SAW juga melaknat orang-orang yang mencela atau mencaci para sahabat beliau radhiyallahu anhu. Ini hadisnya banyak sekali ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam tarikhnya Tarikh Baghdad. Kemudian Imam Haytami juga meriwayatkan dalam Majma' Az-Zawaid. Tapi dalam hadisnya ini terdapat satu rawi namanya Muhammad bin Fadl, matrukul hadis, tapi hadis ini banyak syawahidnya sehingga hadisnya menjadi hasan ya. Jadi tadi adalah beberapa laknat ya. Beberapa orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, ma'asyiral muslimin yang berbahagia, kita menghindari akan perbuatan-perbuatan yang sekiranya akan mendapatkan laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas masih dalam hal laknat ya. Allah juga melaknat beberapa orang di dalam kitabnya Al-Qur'anul Karim. Kita akan menyebutkan siapa saja orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hal yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ini adalah sesuatu yang jelek, yang maksiat, yang tidak boleh kita melakukannya. Bahkan ulama mengatakan laknat ya, sampai Rasulullah SAW melaknat dan Allah Subhanahu wa taala melaknat, ketahuilah bahwasanya hal itu adalah satu perbuatan dosa yang harus dihindari. Wallahu ta'ala a'lam. Sebelum diakhiri mungkin ada pertanyaan, silakan. Nah. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Sebagaimana yang kami katakan bahwa ziarah kubur yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW cuma hanya satu alasan saja, yaitu untuk tujuannya untuk mengingat mati. Adapun mereka yang menangis-nangis meminta kepada orang-orang yang dikubur di sana, menganggap orang yang dikubur itu adalah wali yang
kita boleh mendekatkan diri kepadanya sehingga kita minta kepadanya dan sebagainya, maka hal ini adalah perbuatan bid'ah yang terlarang. Bahkan sebagian ulama mengatakan hal ini adalah perbuatan syirik yang harus kita tinggalkan. Wasilah ila syirik, ini adalah salah satu perantara perbuatan syirik, dan kalau seseorang melakukan hal ini maka dia akan terjerumus kepada perbuatan kesyirikan yang di sini adalah tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita ya dalam hal ini berziarah kubur ya, sebagaimana tuntunan dari Rasulullah SAW. Ini nahaitukum an ziyaratil kubur. Pada awalnya Rasulullah SAW melarang kita untuk berziarah kubur. Ini nahaitukum an ziyaratil kubur, kata Rasulullah. Sesungguhnya aku pernah melarang kepada kalian untuk ziarah kubur. Ala fazuruha. Maka sekarang ini kalian boleh berziarah kubur. Fa innaha tadhkurukumul akhirah. Cuma satu alasan itu saja. Ya. Jadi kita boleh berziarah kubur dengan satu alasan itu. Tapi kalau dengan nangis-nangis, dengan sampai melakukan perjalanan ya dari Surabaya ke Gresik, seumpama ke mana, ke Wali Songo dan sebagainya, hal ini tidak disyariatkan. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah riwayat hadisnya, la tashuddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak dibenarkan untuk melakukan perjalanan kecuali ke 3 masjid. Ya, maksudnya perjalanan di sini adalah perjalanan ketaatan kepada Allah. Perjalanan yang merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak diperbenarkan kita melakukan perjalanan untuk melakukan hal ini kecuali kepada 3 masjid. La tashuddur rihal illa ila salasati masajid. Al-Masjidil Haram, kata Rasulullah SAW. Masjid Haram yang boleh kita kunjungi. Wa masjidi hadza, yaitu masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi. Wa Masjidil Aqsa, dan Masjid Aqsa. 3 masjid ini yang boleh kita melakukan perjalanan dalamnya. Akan tetapi kalau kita melakukan perjalanan untuk tur ke Wali Songo ya, demi mengunjungi kuburan-kuburan dan sebagainya, di sini ada kuburan dekat-dekat kita. Kenapa kita tidak ke kuburan ini saja untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengingat mati di sana? Kenapa harus kita melakukan perjalanan jauh ke sana beribu-ribu kilometer dan sebagainya untuk melakukan ziarah-ziarah kuburan dan sebagainya? Hal ini tidak disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Wallahu taala a'lam. Baik, ada yang lainnya? Nah, di atas kubur membaca Al-Quran itu adalah salah satu perbuatan bid'ah yang tidak ada dasarnya dari Rasulullah SAW. Membaca Al-Quran ada tempatnya, ya. Tempat yang bagus adalah masjid. Kita boleh membaca Al-Quran. Di rumah kita boleh membaca Al-Quran. Rasulullah SAW mengatakan ya, sinari rumah kalian itu dengan Al-Quran. Jadi kita membaca Al-Quran di sana, di rumah kita. Kuburan bukan tempatnya membaca Al-Quran, bukan. Rasulullah SAW tidak mencontohkan kita untuk membaca Al-Quran di dalam kuburan. Yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW di dalam kuburan adalah kita memberikan salam kepada ahli kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, wa inna insyaallahu bikum lahikun, wa nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Itu yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Salam kepada mereka, kemudian kita doakan mereka, orang-orang yang di kuburan. Allahumma fir li ahli al-kubur. Ya Allah, ampuni orang-orang yang dikuburkan di sini. Maksudnya orang-orang yang dikuburkan di sini adalah orang-orang muslim, bukan kuburan orang-orang kafir. Jadi orang muslim di sana kita boleh mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang dikuburkan di sana. Wallahu taala alam. Baik, mungkin ada yang lain? Nah. Ya tentunya laknat Allah dan laknat Rasulullah SAW berlaku umum, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Di dunia dia mendapatkan laknat, maka di akhirat juga siksanya akan pedih. Itu sudah jelas ya, sudah jelas. Kalau seseorang melakukan perbuatan dosa, maksiat, sehingga dengan itu dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka laknat itu berlaku baginya di dunia ataupun di akhirat. Kecuali kalau dia bertobat. Kalau dia bertobat maka mantabataballahu alaihi. Asalkan tobatnya adalah tobat yang benar, tobatan nasuha. Betul-betul menghindarkan diri dari dosa itu dan tidak mau kembali lagi pada dosa tersebut. Menyesal akan melakukan dosa tersebut. Maka tobat inilah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia melakukan sesuatu itu kemudian dia mendapatkan laknat dari Allah taala dan Rasulnya, dan dia tidak mau bertobat, maka laknatnya itu akan terus berlaku baik di dunia ataupun di akhirat. Wallahu taala. Nah.
Nah. Allahul musta'an. Kalau memang alasannya untuk menghindari kriminal, kalau memang ada kriminal di dalam kuburan, ya mungkin bisa kita memberikan penerangan kalau alasannya dengan itu. Tapi yang jelas memberikan penerangan di sini adalah yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW agar tidak kita mengagungkan kuburan itu. Adapun kalau memang diberi penerangan supaya tidak ada orang yang membuat kriminal di sana dan sebagainya, Allah Taala alam. Baik, mungkin waktunya sudah berakhir. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita pada minggu yang akan datang. Kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.